Halo Sobat Eksis, ketemu lagi dengan Kak Agnes. Kali ini kita bakal bahas TO ke-12-nya Eksis pengetahuan kuantitatif. Oke, kita mulai aja. Nah, yang pertama, nilai rata-rata ujian 3 kelas itu adalah 70. Berarti rata-rata gabungan ketiga kelasnya itu adalah 70. Diketahui nilai rata-rata kelas A, kelas B, dan kelas C masing-masing 180 dan 60. Jika A, B, dan C masing-masing menyatakan jumlah siswa per kelas, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, buat nyari rata-rata gabungan beberapa kelompok, berarti itu adalah X bar 1 atau rata-rata pertama dikali N yang pertama, N-nya itu adalah jumlahnya, ditambah rata-rata kelompok kedua dikali N yang kedua, ditambah rata-rata kelompok ketiga dikali N yang ketiga. Nah, kalau misalkan dia kelompoknya ada sampai 10, berarti sampai X bar 10-nya gitu. Nah, berarti per total seluruhnya, berarti N1 ditambah N2 ditambah N3. Nah, di sini udah diketahui kalau rata-rata ujian 3 kelas adalah 70. Berarti itu rata-rata gabungan. Berarti kita masukin 70 sama dengan rata-rata kelas pertama itu 100. Nah, karena jumlahnya belum diketahui dan A-nya itu menyatakan jumlah siswa kelas A, berarti N1-nya adalah A. Ditambah rata-rata kedua atau rata-rata kelas B itu adalah 80. Berarti 80 kali N-nya itu B, ditambah rata-rata yang ketiga adalah 60 dikali N yang ketiga adalah C. Per N1, N2, N3-nya adalah A plus B plus C. Nah, ini tinggal kita kali silang aja nih. 70 dikali A tambah B tambah C, berarti jadinya 70A ditambah 70B ditambah 70C. Itu sama dengan yang di atas nih. Berarti jadinya 100A ditambah 80B ditambah 60C. Nah, ini tinggal kita pindah ruas aja nih. 70C dikurang 60C, berarti sisanya adalah 10C. Sama dengan 100A dikurang 70A, berarti jadinya 30A. Ditambah 80B dikurang 70B, jadinya 10B. Nah, yang ini bisa kita sederhanain nih, sama-sama bagi berapa? Dibagi 10. Berarti jadinya C sama dengan 30A bagi 10, jadinya 3A ditambah 10B dibagi 10, jadinya B. Berarti C itu sama dengan 3A plus B. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Oke, lanjut soal yang kedua. Pertidaksamaan yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Nah, kalau untuk kerjaan soal kayak gini, yang pertama adalah kita baca dulu grafiknya. Nah, cara bacanya kayak gini. Jadi ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Ini anggaplah titik A dan B. Jadi si A-nya itu atau titik yang berada di sumbu Y kaliin ke X. Jadi kayak kali silang AX plus BY itu nanti di sini bakal ada tanda pertidaksamaannya. Bisa jadi lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Berarti AX plus BY itu sama dengan A kali B. Jadi tinggal kaliin aja A dikali B. Nah, buat nentuin tanda pertidaksamaannya, kakak bagi ke 4 daerah nih. Daerah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau misalkan dia berada di daerah pertama ataupun keempat, kalau dia diarsir ke atas, kayak gini nih, ke atas, tandanya lebih besar sama dengan. Kalau dia diarsir ke bawah, misalkan kayak gini nih, berarti tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, kebalikannya adalah di daerah kedua dan ketiga, kalau ke atas lebih kecil sama dengan, kalau ke bawah lebih besar sama dengan. Jadi pahamin atau ingat yang ini ya. Oke, sekarang kita baca grafiknya. Ini kan min 2 berada di sumbu X gitu kan. Sedangkan min 6 berada di sumbu Y. Berarti kita kali silang. Min 6 kali X, min 2-nya dikali Y. Berarti jadinya min 6X, min 2Y. Nah, pertidaksamaannya ntar dulu. Min 6 kali min 2 jadinya 12. Berarti ini karena dia, nih lihat nih. Min 2 sama min 6 itu kan grafiknya diarsirnya ke atas. Berarti jadinya kalau misalkan dia di daerah ini kan daerah ketiga nih. Kalau ke atas jadinya lebih kecil sama dengan. Nah, ini bisa kita sederhanain, jadinya sama-sama dibagi min 2. Min 6 dibagi min 2 berarti jadinya 3X, min 2Y dibagi min 2 jadinya plus Y. Karena kita dibagi negatif, ingat ya, kalau misalkan dibagi negatif berarti dia tanda berubah. Jadi setiap pertidaksamaan dikali negatif tandanya berubah. Kecil sama dengan jadinya lebih besar sama dengan min 12 dibagi min 2 jadinya min 6.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat garis yang ini. Garis yang kedua, berarti ada titik min 5 dengan min 3. Berarti min 3 kali X, min 5 dikali Y. Jadinya min 3X, min 5Y, min 3 kali min 5 jadinya 15. Nah, yang ini, tanda pertidaksamaannya, karena garisnya diarsirnya ke atas, berarti jadinya kurang dari sama dengan. Jadinya kurang dari sama dengan. Nah, min 3X, min 5Y itu jadinya boleh sama-sama dikali negatif ya. Karena kan di opsi nggak ada nih. Jadi kalau kita kali negatif, ingat ya, tandanya berubah. Jadi min 3X dikali negatif, jadinya 3X plus 5Y lebih besar sama dengan min 15. Nah, berarti ada dua, yang pertama sama yang kedua, jadinya jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga, diketahui X-nya itu berada di antara 0 dengan 4. Nah, kita mau bandingin nilai P dengan nilai Q-nya. Nah, jadi caranya adalah ambil atau tes dua bilangan di antara 0 dengan 4, bebas mau bilangan berapa. Yang gampangnya adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, nanti masukin ke nilai P dengan Q. Nah, kita ambil misalkan X-nya itu sama dengan 1, yang paling gampang. Nah, berarti nilai P-nya itu kan X kuadrat min 1, kita ganti X-nya nilainya 1, berarti dia 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Sekarang nilai Q-nya nih, kita ganti X-nya jadi 1, berarti 1 pangkat 3 plus 1, berarti jadinya 2, 1 plus 1, 2. Berarti 2 per 2 hasilnya 1. Berarti dari sini kita simpulkan kalau P-nya lebih kecil dari Q. Nah, sekarang kita ambil bilangan satu lagi, X-nya sama dengan 3 deh. Nah, kalau misalkan kita masukin 3, berarti nilai P-nya adalah X kuadrat min 1 kan? Berarti 3 kuadrat min 1. Jadinya 9 dikurang 1, 8. Sekarang nilai Q-nya X pangkat 3 plus 1. Berarti 3 pangkat 3 plus 1 per X plus 1 jadinya 3 plus 1. 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 1, 28. 3 plus 1, 4. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Nah, dari sini ketemu ternyata P-nya lebih besar dari Q. Berarti ada dua jawaban nih. Yang pertama P kurang dari Q, yang kedua P lebih besar dari Q. Berarti kan nggak pasti nih hasilnya. Artinya hubungan antara P dan Q adalah tidak dapat ditentukan. Jadi kayak gitu ya caranya. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, soal terakhir, soal yang keempat. Dengan DP 2 juta, Galih harus mencicil motornya 500.000 per bulan. Berapa harga asli motor tersebut jika Galih membelinya secara tunai? Jika diketahui pernyataan pertama, Galih harus mencicil selama 3 tahun hingga lunas. Pernyataan yang kedua, total harga beli kredit lebih mahal 25% dari total harga tunai. Nah, intinya, kalau kita mau nyari berapa sih harga asli motor si Galih itu, berarti kita harus tahu dua hal nih. Jadi yang pertama adalah jangka waktu cicilannya sama perbandingan harga cicilan dengan harga asli gitu, harga kredit dengan aslinya perbandingannya berapa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai pernyataan satu saja, Galih harus mencicil selama 3 tahun. Nah, berarti si jangka waktunya udah diketahui, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya harga cicilannya sama harga asli bedanya berapa atau perbandingannya berapa gitu. Berarti kalau kita pakai pernyataan satu saja itu tidak cukup. Kalau kita pakai pernyataan 2 saja, total harga beli kredit lebih mahal 25% dari total harga tunai. Berarti dari sini kan ketemu perbandingannya. Ternyata harga kreditnya 25% lebih mahal daripada harga aslinya. Nah, berarti, tapi kalau misalkan dia hanya pakai pernyataan 2 saja ini, belum ketemu berapa harga aslinya karena jangka waktunya belum diketahui. Tapi kalau kita pakai pernyataan kedua-duanya, atau pernyataan 1 dan juga pernyataan kedua, itu pasti udah kejawab dong berapa harga asli motor si Galih. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi intinya di soal ini kita nggak harus nyari berapa sih sebenarnya harga realnya, tapi kita kira-kira aja kalau misalkan diketahui pernyataan 1 bakal kejawab nggak, 2 saja kejawab nggak, atau dua-duanya kejawab nggak gitu. Oke, paham ya? Oke, soal kelima ini adalah soal latihan buat kalian. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.